Jangan ngobrol sama orang asing yang menawarkan sesuatu Apapun itu dan apapun siapapun itu. Para netizen yang ya jujur aja saya tidak memiliki rasa hormat sebelum saya kenal orangnya gitu kan. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan sedikit mengulas, mengeksplor tentang bagaimana cara tipsnya agar para netizen itu kalau ke Turki itu enak gitu loh. Nah ini di depan gue itu ada teman saya ya, namanya Mas Irham. Halo guys. Beliau bapak-bapak keliling yang di sini udah 11 tahun Mas ya? 13 tahun sekarang gitu. Beliau kelihatan seperti masih muda ya. Nanti kita akan bertanya lebih lanjut sama beliau, sama Mas Irham itu bagaimana tips-tipsnya ke sini. Jadi gimana Mas tipsnya? Langsung aja lah gitu. Apa dulu nih tipsnya? Jadi orang itu ketika ke Turki itu sebetulnya harus gimana sih gitu loh. Nah, jadi gini, tipe-tipe orang yang ke Turki itu ada banyak ya. Pertama ada orang yang misalnya usianya sudah lansia, jadi nggak bisa mengurus perjalanan sendiri. Nah, disitulah travel masuk untuk mengakomodir semua kebutuhan dari klien tersebut. Misalnya hotel, mobil, tour guide, makanannya, penjemputannya, semua itu diatur. Kalau kita ngobrol masalah untuk traveler atau turis asing yang kesini, yang usianya itu muda, kan biasanya mereka paling butuhnya apa sih? Butuhnya mungkin akses untuk jalan-jalan seperti bagaimana transportasi umum misalnya. Kalau kita kan di Indonesia kan bilangnya ngebolang lah. Iya. Atau yang misalnya udah punya family, mereka mau jalan-jalan, semi-semi ngebolang lah misalnya. Mereka tahu sebenarnya ada transportasi umum, tapi untuk kenyamanan karena mungkin ada bawa anak kecil atau lain dan sebagainya, jadi butuh transportasi dari travel. Nah, tips-tipsnya gimana nih supaya bisa melakukan perjalanan yang lebih santai? Benar. Nah, maksudnya butuh transportasi dari travel. Itu gimana? Kan lo kan tahu nih sekarang tuh ada Google ya kan? Orang tuh bisa nanya di Google, kemudian orang tuh tinggal ngomong aja, gua pingin ini, tolong terjemahkan pakai bahasa Turki, terus dikasihkan, itu kan udah bisa. Lantas kenapa seorang itu membutuhkan orang lain atau membutuhkan jasa travel gitu. untuk jalan-jalan ke Turki atau get lah secara umum ya. Nah gini, jadi kalau misalnya orang Indonesia rata-rata itu kan banyak yang mungkin belum bisa bahasa Inggris lancar. Kalaupun bisa bahasa Inggris lancar, belum tentu orang Turki di sini bisa ngomong bahasa Inggris lancar. Nah, tapi kan Google mewakili Mas. Tinggal dia bisa melek, baca kan selesai itu. Nah, itu kan kalau misalnya ada kota internet misalkan. Nah, udah kan selesai. Itu kalau misalnya seperti yang gue bilang tadi, kalau travelernya atau turisnya itu anak muda yang melek teknologi, ya pasti nggak butuh. Berarti lo ngeremehin mak-mak gitu? Banyak lo mama yang jiwanya sosialita gitu kan? Buktinya lah, ada kemarin tuh teman kita kesini, ibu, ada berdua lah. Mereka dari awal nih ngomong, ya mas kita nggak perlu mobil, kita perlunya itu transportasi umum sama pendampingan aja. Kita cuma bentar aja. Maksudnya pendampingan tuh kayak gimana? Pendampingannya misalnya gua ikut mendampingi beliau ini jalan-jalan. Yang ngelancarin gitulah ya. Nah, jadi gua yang jemput dari bandara. Terus? Nah, jadi bisa dibilang mereka itu bukan traveling sih, karena emang kebetulan flightnya connecting, transit. Nah, jadi butuh teman lah yang bisa mendampingi. Daripada menganggur di bandara kan? Nah, dia keluar gitu. Kebetulan kenalan gua, jadi gua ajaklah jalan-jalan di daerah sekitar Eminonu. Nah, si ibu-ibu ini enggak paham kalau si destinasi kita ini itu panjang. Misalnya kita berangkat dari bandara naik metro nih. Metro itu kereta KRL-nya Turki lah.
naik metro ke satu stasiun itu udah makan waktu setengah jam lebih. Sehari gitu ya. Nah, jadi dari situ nanti transit lagi, naik lagi ke Metrobus, habis itu naik lagi ke tramway apa segala macem. Itu aja udah makan waktu mungkin 1,5 sampai 2 jam, belum lagi jalan kakinya. Dan emak-emak kita kan tahu sendiri kalau udah bawa tentengan kan bawa tentengan banyak. Walaupun dia bilang cuman transit, mereka ngebawa tentengan tas yang gede banget, Mas. Taksi emang nggak nge-cover? Ya mereka kan pengennya ini awalnya pengen explore. pengen nyoba transportasi umum. Tapi pada kenyataannya rempong, mereka buat tentengan, dan gue kan di situ kan cuma mendampingi. Ya gue pas di awal-awal gue nggak ada ngebantu mereka bawa tas. Pas Ya. gue lihat mereka udah capek baru gue bantu. Kalau gue bantu dari awal kan gue yang sengok nanti, gue ada tas sendiri kan. Nah, jadi emak-emak itu banyak yang mungkin merasa oh udahlah tinggal naik transportasi umum aja, paling kayak di Indonesia Dipikir juga. dia nggak tahu Medan. Nah, nggak tahu Medan, dipikirnya enak lah jalan-jalan apa segala macam. Rupanya kan pada kenyataannya kan dia harus jalan jauh. Habis itu naik turun tangga, bawa tentengan. Belum lagi kalau misalnya transportasinya Ya kan adanya penuh. lu kan melancarin kan itu. Gua kan cuman melancarin supaya nggak nyasar. Bukan melancarin supaya dia bisa duduk di transportasi umum. Kalau transportasi umum Ya bukan lagi bukan full, kontrol lu lah ya. bukan kontrol gua dong. Oke. Nah, apalagi dia bawa tentengan banyak, nggak mungkin gua tenteng semua kan. Terus habis itu misalkan nih tipsnya sebetulnya ketika misalkan tadi kan jelas tuh kalau orang yang nganu kan ya udah pakai travel aja kalau Ya. yang sederhana lah, yang paling simpel tuh Siap. udah pakai travel. Gua duduk di rumah, gua pesen tiket, ini tiketnya dijemput, udah semua kalian yang ngatur kan gitu kan intinya kan ya. Ya. Travel itu kan cara kerjanya kan secara gampangnya kan itu. Tapi kan karena travel itu kan ada programnya. Jadi kan gimana coba nih misalkan nih antara kemauan lu sama program yang disusun travel itu kan berbeda. Karena Oke. kan boleh jadi kita nggak tahu lapangan. Kita nih searching tuh di mana? Di Google kan gua ketika kemana-mana ke Iran, ke Kuwait dan kemana-mana kan gua seperti itu. Oke. Google, oh ini tempat yang mau gua kunjungi nih. Oke. Tapi ketika kita udah daftar di travel, mereka ngatur sendiri kan otomatis. Ya. Nah, itu gimana semacam apa namanya tipsnya gitu loh. Nah, jadi gini, ada kalanya kita itu searching di Google, kita searching tempat-tempat yang kita pengen kunjungi. Ada juga kalanya travel itu udah punya paket khusus standar lah, misalnya Istanbul, Bursa, Kapadokia segala macam. Nah, di situ kita harus deal-dealan juga sama travelnya. Misalnya travel kita itu kan bisa istilahnya tailor made atau custom. Jadi tamunya kalau misalnya dia nggak mau ke Bursa, oke skip. Kalau tamunya nggak mau ke Kapadokia, oke skip. Atau tamunya pengen nambah nih, pengennya ke Ankara atau pengennya ke tempat lain. Ya kita mulai dari situ menyusun itinerary. Di itinerary itulah kita buat jadwal-jadwalnya sesuai dengan request dari tamu. Tapi kan dikasih jam sama travelnya. Ya nih, lo kan udah di sini 13 tahun ya. Ya wajar lah ketika lo di situ mungkin cuman ya setengah jam aja kan selesai itu. Mungkin untuk upload Instagram, untuk upload IG. Tapi kan mereka itu adalah orang yang boleh jadi untuk datang ke sini pun tahun ini pun belum tentu gue bisa datang lagi. Oke. Terus otomatis kan gue foto-foto tuh di sana. Ya. Ya travel kan punya waktu nih, karena yo kalau waktunya itu nggak difoto-foto nggak diapa kan habis di sana ya di sana doang dapetnya. Nah, itulah fungsinya itinerary. Jadi kalau misalnya kita ngikutin program yang dibawa dari travel, ya pasti kita harus ikutin waktu. Nah, di situ pun kita sebagai travel yang sudah profesional di Turki, kita akan memberikan free time untuk mereka itu foto-foto. Jadi kita nggak akan membatasi, oh ya Bu, cepat-cepat sini. Enggak. Kenapa? Karena kita dari awal menyusun destinasi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita rasa destinasinya terlalu banyak, dan waktunya nggak akan terkejar, ya kita akan mengurangi destinasinya supaya tamu-tamu nyaman jalan-jalan. Atau langsung kita hubungi di awal,
Bapak Ibu, kalau kita perjalanan ke kota A, B, C, perjalanannya makan waktu 8 jam atau lebih. Maka dari itu kita harus misalnya berangkat lebih awal. Terus misalnya kalau sudah berada di satu lokasi turistik tertentu, kita akan berikan waktu tertentu juga, misalnya bisa sejam, 2 jam. Setelah itu kita deal-dealan juga sama semua tamu yang ada. Oke Bu, kita kasih meeting point di satu tempat. Kita akan bertemu lagi di sini sejam atau 2 jam kemudian. Atau kalau misalnya tamu yang mau mencar ya, itu salah satu tipsnya. Jadi kita kasih meeting point, jam juga, kita ikutin waktu, kita bebaskan tamu-tamunya mau kemana aja, nanti tinggal kembali lagi ke meeting point dan kita lanjutin perjalanan ke destinasi berikutnya. Oke. Gitu. Terus kadang tuh kan travel kan rombongan tuh. Ya. Iya kan? Ini gua bahas sisi gelapnya. Gitu kan? Jadi travel kan rombongan kan? Ya. Gitu kan? Namanya rombongan itu lo jalan 10 orang ada 10 kepala. Ya. Misalkan nih ngapain di suatu tempat ya, katakan Ayah Sofia misalkan. Gua tuh ngapain sih jalan ke sono, gua capek misalkan. Udah lu aja yang ke sono sendiri. Itu itu kan tertinggal lu. Ya. Terus gimana kalau kayak gitu? Maksudnya kalau tamu yang tertinggal bagaimana gitu? Nggak, maksudnya ketika ada tamu yang dia tuh orang panggil tuh dia nggak sepakat gitu loh sama itinerary yang kita susun. Yang 9 nih ikut, yang satu udahlah. Orang panggil tuh gua kepingin gua di sini aja lah. Lancar aja gitu. Lu ke sono. Terus gimana? Ya begini, karena kita itu mengikuti regulasi yang ada. Jadi biasanya kita untuk menghandle tamu-tamu dari Indonesia itu ada satu pendamping, ada satu tour guide lokal yang berlisensi. Jadi dia ngomong bahasa apa? Ngomongnya bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa, tapi kita lebih prefer ke yang bahasa Inggris. Kenapa? Kenapa? Karena misalnya kalau tamu-tamu kita itu jalan-jalan dengan tour guide bahasa Indonesia, kadang masih akan terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman dalam artian seperti apa? Kita aja sebagai orang Indonesia aja, saya orang Medan, sampean orang Jawa. Oke. Kadang satu rumpun aja pun masih salah paham. Kononkan lagi sama orang yang beda negara, taunya cuma bahasa, bukan nggak tahu kulturnya, nggak tahu adabnya kan gitu. Kadang kan kita masih ada melihat beberapa orang itu yang masih tour guide itu kan hanya menjelaskan. Ya. Di sini tuh ada apa. Dia kan nggak punya kewajiban untuk buat kamu puas, buat kamu senang. Nah, itulah kesalahan yang dilakukan travel umum yang lainnya. Mereka cuman melakukan yang menurut mereka kewajiban mereka, walaupun menurut kita itu sah-sah aja. Tapi kalau orang Indonesia kan pengennya all in. Masa kita kalau tamunya butuh sesuatu nggak kita bantu? Masa kalau tamunya pengen butuh sesuatu yang urgent nggak kita bantu? Kan nggak mungkin. Jadi disitulah kenapa harus ada orang kan Indonesia juga. Ikatan lu tuh kan antara lu tuh menerjemahkan apa kata travel, bukan dia tuh bukan teman kamu gitu yang bisa melakukan yang ya kalau teman kan oke lah, kita kayak yes kita sama teman kan tolong dong ini, tolong dong ini, tolong dong ini, tolong dong gue butuh rokok nih, yuk ngerokok bareng, yuk ngopi bareng atau apa kan nggak ada batas tuh ya. Tapi kan untuk di dalam travel itu kan gimana gitu loh. Nah jadi gini, kan belum tentu lu juga kenal dia sehari coba. Nah itulah intinya kita kerja di travel itu. Travel itu bukan cuman jadi lu pekerja travel sekarang? Ya kita itu bisa dibilang orang-orang yang berkecimpung di dunia travel. Oke, terus jadi orang travel itu yang memang betul-betul all in dalam artian memang penuh hati di travel, itu harus tahu yang namanya istilahnya tuh service lah, atau jasa yang terbaik gitu. Maksudnya begini, kalau misalnya si tamu itu puas dengan
pelayanan kita, pertama bisa jadi dikasih tip. Kalau dia sebel sama kita, boro-boro dikasih tip. Oke. Say goodbye aja pun bisa jadi enggak kalau misalnya tamunya udah mau pulang. Yang kedua, ada istilah di bisnis itu repeat order atau pemesanan kembali. Dimana kalau misalnya satu orang puas dengan produk yang kita berikan atau jasa yang kita berikan, nah dia bisa jadi dia akan kembali lagi ke sini pakai jasa kita lagi, atau bisa jadi dia akan rekomendasikan jasa kita atau produk kita ke teman-teman dia. Jadi kalau kita cuman melakukan kewajiban aja tanpa tanpa memberikan pelayanan lebih atau pelayanan yang memuaskan tamu kita, bisa jadi kita cuma dipakai sekali. Kalau misalnya dia sebel sama kita gara-gara kita nggak menuruti apa keinginan dia, yang notabene-nya mungkin masih bisa kita lakukan ya, jangan yang terlalu berlebihan lah, intinya masih oke kita lakukan ya. Mungkin kalau kita nggak melakukan service itu ya mungkin bisa jadi dia bisa jadi nggak enak hati lah, atau bisa jadi sungkan lah ke kita, atau bisa jadi nanti dia nggak mau pakai jasa kita lagi, yang kan yang kerepotan kita. Dan jadi artinya orang wisata itu kan tujuannya hiburan ya. Jangan sampai ketika dia datang ke sini nggak tambah terhibur tapi tambah stres gitu. Bener, tujuan orang ke sini kan pengen liburan, pengen relaksasi, main lah ya, main-main, explore. Jangan sampai orang yang pengen main-main ke sini malah mengurusi teknik-teknik yang ada di sini, teknis-teknisnya. Jadi kita yang mengurus teknisnya, biarkan mereka duduk dengan santai, duduk dengan nyaman, begitu. Terus kan gue tuh lihat di grup Facebook atau backpacker gitu kan. Oke. Dan di YouTube banyak mungkin yang nulis bahwasannya, bener nggak sih di Turki tuh banyak penipu? Penipu apa nih? Ya orang-orang travel ke sini tuh sering kena tipu. Misalkan ini khususnya orang yang nggak pakai travel agent ya. Ketipunya sama orang asing banyak. apa orang Indonesia? Ya orang yang misalkan nih bahkan orang sini sendiri katanya tuh saya juga sering ketipu seperti itu. Ada orang jual bunga terus orang Turkinya yang orang Turki, orang Indonesia kan ya memang ada seperti sebuah scam gitu. Scam kejahatan yang operandinya orang asing ataupun orang-orang Turki. Ketika kita jalan-jalan di sini itu. Iya. Oke. Itu gimana? Itu benar nggak sih menurut lu? Nah, contoh aslinya ya gue sendiri. Gue pernah kehilangan HP di tramway di Eminonu. Jadi gue lagi ngobrol sama temen gue ke arah kanan kan. Nah, kebetulan HP gue itu di kantong jaket sebelah kiri, jadi ada yang ngambil. Nah, itu ketahuannya pas gue turun dari tramway. Pas mau turun, loh kenapa nggak ada gitu kan. Dan ujung-ujungnya gue laporlah ke polisi. Di kantor polisi udah ada beberapa orang yang naas kayak gue juga. Ada yang HP-nya hilang, ada yang uangnya hilang, ada yang tipsnya apa? Tips apa? Tips kamu nggak ketipu gitu? Tips supaya nggak ketipu, jangan ngobrol sama orang asing yang menawarkan sesuatu apapun itu dan apapun itu. Dia pengen jualan bunga, mau menawarkan bunga, jangan. Kenapa? Nanti dia pura-puranya ngasih ke lu bunga gratis, tiba-tiba minta uang. Itu pertama. Jadi orang tuh datang tiba-tiba disuguhin bunga kayak gini. Nah, disuguhi bunga. Nanti dia minta tuh, mintalah uang lah segala macam. Nanti pas lu balikin bunganya, dia nggak bakal nerima. Oh itu udah ini hadiah tapi minta uang gitu. Jadi aneh gitu. Jadi lu dikasih hadiah tapi lu diminta uang untuk hadiah itu. Itu pertama. Ada orang yang so asik nanti tuh. Oh, how are you man? I'm from Australia, bla 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 bla. Dia ngobrol panjang lebar padahal lu nggak nanya apapun. Dan dia tuh nanti ujung-ujungnya ngajakin lu ke klub. Oke. Nah, nanti begitu lu masuk ke klub, nanti dia pesen tuh minuman yang hedon-hedon lah, yang mahal-mahal lah. Walaupun lu cuman mesen Coca-Cola atau Fanta. Ini gue dapat ceritanya dari orang yang gue temuin di. Lu nggak pernah ke klub? Enggak. Serius. Sayang loh bang, Turki tuh. Dengar dulu, jangan out of topic. Nah jadi
gue pas HP gue hilang itu kan gue ke kantor polisi. Di situ ada 2 orang anak Malaysia, seumuran gue lah, zaman dulu lah. Iya. Nah mereka itu diajak lah ngeklub sama orang asing yang mereka nggak kenal. Habis itu orang-orang Malaysia ini kan nggak minum alkohol, mereka cuman minum Coca-Cola, Fanta lah. Iya. Nah si kawan ini yang ngajak mereka itu hedon banget, mesen minuman ABCD lah, pokoknya mahal lah. Oke. Begitu masuk bilnya, si orang yang ngajak ini pura-pura nggak ada dompet nih, nggak ada uang. Oh sorry, I forgot my wallet katanya. Gue lupa bawa uang gue segala macem, dan dia bilang, bisa nggak kamu bayarin dulu? Lah orang-orang Malaysia kan nggak mau lah, mereka cuma minum Coca-Cola kok. Cuman gitu-gitu aja. Cuma minum cola, masa tagihannya misalnya Tagihannya nggak masuk akal. nggak masuk akal, misalnya 20 juta, 50 juta kan nggak masuk akal. Udah kita ngobrol di tempat private lah, dibawa lah ke toilet. Di toilet udah ada 5 orang bodyguard. Lah kan dia bisa berteriak misalkan, dia bisa hubungi polisi. Itu tempat klub, udah ada penjaganya, dan lo itu artinya dia udah kerja sama kan. Kalau ada penjaganya kan satpam kan bisa nolongin. Nah justru penjaganya inilah yang bekerja sama oknum itu ngebawa si bocah-bocah tadi nih ke toilet. Di toilet udah ada 5 orang bodyguard atau teman-teman dia lah yang nungguin. Oke. Di situ berapa ribu euro kemarin tuh nggak salah, berapa ribu euro hilang, diambil. Dolar diambil, lira diambil, tau nggak disisain apa? Apa? Disisain ringgit. Which is nggak ada nilai di sini, ringgit kan. Bayangin, anak-anak itu di scam seperti itu. Makanya untuk orang-orang yang mau kesini, jalan-jalan kesini, gua saranin nggak usah ngobrol-ngobrol sama orang yang nggak dikenal. Apalagi kalau dia menawarkan sesuatu atau memberikan sesuatu ke kita. Jadi intinya be curious lah, jangan sampai lu bawa ransel ke belakang, lu jalan, habis itu nanti bisa jadi orang belakang lu ngebuka tas lu. Ke gue juga kejadian yang sama, dia minum juga tuh. Pokoknya dia minum di Taksim, di tempat-tempat yang banyak orangnya, banyak turis asing, jangan pakai backpacker ke belakang, ke depanin aja, atau ya jaga bareng masing-masing lah gitu intinya. Oke, sekarang nih lu kan sebagai pelaku travel ya. Ya. Dengan yang sesuatu yang kayak gitu, otomatis kan ketika Turki itu terkenal jelek ya. Ini kayak di Bali aja, kalau ketika gua mau di Bali itu ketika lo ketipu, lo lo lapor aja sama orang setempat, pasti orang itu akan belain kamu. Misalkan ya ada orang yang butuh beli apa gitu kan, biasanya lebih gitu kan, banyak gitu kan. Ya yang seperti lo tadi, harganya nggak masuk akal misalnya. Orang akan datang ke sana, kamu jangan merusak citra tempat yang kita bangun baiknya. Nah itu gimana tentang kejadian yang seperti itu di Turki gimana? Atau mungkin lah ketika lo sebagai orang travel kan otomatis kan lo ikut menjaga namanya orang panggil tuh baiknya Turki di mata orang. Menjaga nama baik Turki. Nah, kira-kira gimana tipsnya sebagai seorang travel tuh? Apakah orang-orang yang tadi itu lo tarik ke travel, udah makanya ikut travel gua kan, lo namanya itu mancing di kolam yang budak dong gitu kan? Atau ya udah gini, kita kasih tips atau kita buat sebuah paket, ataupun kita sebetulnya kita mau menemani jalan-jalan dalam mengedukasi kalian. Caranya tuh kayak gini loh, kalau ditipu di Turki modusnya kayak gini, atau mungkin HP lo selalu terbuka 24 jam untuk membantu orang-orang yang kayak gitu. Kira-kira gimana? Maksudnya gini ya, gua merinci pertanyaan lu. Berarti misalnya ada orang yang butuh informasi tentang perjalanan di Turki atau harga-harga, baiknya ngontak ke siapa gitu, yang menghubungi siapa gitu. Tipsnya gitu, terus bagaimana? Sebenarnya kalau untuk tips-tips begini ya, gua kan nggak mungkin membuka nomor WhatsApp gua 24 jam ke orang-orang kan. Enggak, jangan sampai gua lagi tidur tengah malam ditelepon orang kan. Iya. Jadi kalau untuk seperti itu sebenarnya udah ada forum-forum
forum-forum dalam artian kayak Oh, ada? di Facebook. Ada di Facebook. Di Facebook ada. Misalnya lu mau nanya harga baklava. Ada. Bisa dibagi tips nggak sama orang-orang yang nonton forum apa? Nah, jadi di Facebook mau lu jalan-jalan ke Turki, ke Eropa, ke Amerika, kemanapun itu pasti ada grup khusus orang Indonesia untuk intinya lu cari pengetahuan untuk backpackeran. Oke. Jadi mungkin ada beberapa apa namanya grup terbuka lah, grup yang open untuk semua orang di Facebook yang lu bisa tanya-tanya informasi apapun itu. Ini bukan promosi ya, tapi untuk menjawab pertanyaan itulah. Atau kalau misalnya lu mau bertanya tentang paket-paket tour, bertanya tentang apa yang lu butuhkan, bisa juga ngubungin kita yang travel yang ada di sini, selama ya jamnya itu ya namanya jam di sinilah. Orang kerja kan pasti ada batasnya. Benar. Cukup di WhatsApp aja, di WhatsApp nanti kita tinggal balesin. Terus nih, kan di Turki itu kan ada kayak semacam kejadian yang seperti tadi. Dan lu tipsnya udah lu bagi. Sebetulnya orang ke Turki itu kemana aja sih, kok orang tuh menarik gitu loh? Nah, sebenarnya Turki ini ya, kalau bahasa orang setempat sini juga mengatakan Turki itu atau Istanbul adalah ibu kota dunia. Nih benar nih, Istanbul atau Turki nih? Jangan karena beda ya Istanbul sama Turki tentunya. Istanbul, oke. Nah, banyak orang yang mengatakan Istanbul itu adalah ibu kota dunia. Kenapa? Karena Istanbul itu merupakan satu kota ya yang memiliki dua belah benua di satu lokasi yang sama. Jadi cuman si Asia dan Eropa ini, Istanbul bagian Asia dan Eropa ini cuman terbelah oleh Selat Bosporus. Itulah yang membuat orang-orang zaman dulu itu atau kerajaan-kerajaan sekarang orang tertariknya ke Turki apa gara-gara nih cowoknya ganteng-ganteng terus ceweknya juga mungkin ya cantik-cantik sebenarnya atau mungkin ya gini ya, banyak kita bagikan dulu beberapa contoh. Misalnya ada orang yang pengen nikah nih sama orang Turki. Kalau kita ngobrol dalam ruang lingkup itu oke, banyak cewek tapi kalau orang main misalkan gue ke Indonesia nih, gue orang Indonesia, kenapa saya harus memilih Turki? Kenapa saya harus ke Istanbul untuk main? Apa sih coba yang menariknya? Kalau di tempat lain kan mungkin ada yang ditawarkan kan ya, kayak misalkan di daerah lain tuh ada yang pantai, ada yang ini, ada yang... Kalau di Turki itu apa? Nah gini, di Turki itu lu mau apa aja bisa. Misalnya lu mau pantai-pantaian, ke Antalya bisa, Pasamer atau ke Izmir. Lu mau pegunungan, lu bisa ke Trabzon, lu bisa ke tempat-tempat bagian timur sana. Summernya bulan apa? Kalau summer mulai dari ya bulan-bulan April sampai bulan Agustus akhir. Tuh, nah, lu mau tempat-tempat turistik atau tempat-tempat yang bersejarah, itu ya lu bisa ke Istanbul, lu bisa ke mana? Ke kota-kota lain, Bursa. Kalau nongkrong di mana? Nongkrong enaknya di Istanbul. Kenapa? Kenapa di Istanbul itu banyak kafe-kafe, banyak mall, banyak tempat-tempat yang oke lah. Semua kalangan adalah. Lu mau tempat-tempat yang nggak terlalu mahal atau tempat-tempat yang agak cozy atau nostalgic, lu bisa ke Fatih, lu bisa ke Balat. Apa cozy nostalgic itu gimana maksudnya? Ya tempat-tempat yang old town lah, jadi kota tua. Kalau lu mau tempat-tempat yang agak modern, lu bisa ke Nişantaşı, bisa ke Beşiktaş, bisa ke Ortaköy. Ortaköy itu semi-semi lah, bisa bilang modern. Nah, lalu simpan dulu aja, nanti dulu kita yang selanjutnya aja kita bahas yang Ortaköy itu ada apa, Balat itu ada apa, ini ada. Nanti teman-teman di Indonesia atau dimanapun yang nonton ini kan nggak tahu dia. Lu ngomongin Ortaköy, ngomongin Balat, ini orang ngomongin apa gitu loh. Cuman secara gambangnya paling enak kapan ke Turki?
Bagi Kalau orang Indonesia nih. bagi orang Indonesia, untuk orang Indonesia biasanya karena kita nggak ada salju, Nah. jadi orang Indonesia tuh biasanya tuh kesini di akhir-akhir bulan, ya di akhir musim gugur sampai ke awal musim semi. Bulannya? Bulannya misalnya kayak mulai dari bulan September, Oktober, November. Oh, bulan depan. September. Kurang lebih ya. Sampai Bisa jadi tahun depannya bulan-bulan Maret, April. Kenapa? Karena orang Indonesia di Indonesia itu udah panas ya. tropis. Tropis. Kalau Sini juga kesini panas. kena musim panas lagi, yang pasti dapatnya gosong. Ya. Emang oke sih, jalan-jalannya lebih enak, nggak harus khawatir cuaca atau suhu dingin. Tapi kan orang Indonesia kan kesini niatnya kan memang pengen main salju, pengen. Itu di mana main salju itu? Nah, lu bisa ke Bursa, bisa juga ke Kayseri. Di Bursa ada namanya Gunung Uluda atau Gunung Besar namanya. Kalau di Kayseri itu ada yang namanya RGS. Itu istilahnya kalau di sini tuh gunung es abadi lah ya. Walaupun ya nggak semua tempat ada esnya, tapi di bagian puncak ada es. Nah, jadi orang-orang Indonesia banyak kedua tempat ini. Sakit nggak sih orang jatuh dari salju? Jatuh dari mana dulu nih? Kalau jatuh dari lantai 5? Enggak, dari salju. Lu ke salju tuh kan orang tuh kan pandangannya nih di Indonesia tuh kan orang nggak pernah nginjak salju ya. Oke. Itu kayak gimana orang jatuh dari salju itu? Nah, gini, kalau misalnya ketika lagi lebat-lebatnya ya, kita nginjek salju itu pasti langsung masuk ke dalam. Itu sebenarnya kalau lu nginjek pasir tapi density atau tingkat kepadatan pasirnya tuh Kayak di laut gitu ya, pasir pantai gitu lah ya. Tapi tingkat kepadatannya tuh lebih ringan lah, atau bisa dibilang lebih nggak padat lah. Jadi kaki lo langsung masuk ya, sama aja kayak lu ngambil es di freezer yang masih belum beku banget. Itu kalau kita tarik ini kan jadi es serut gitu kan. Nah, itulah feel-nya. Tapi kalau misalnya lu lompat tinggi habis itu lu nyungsep ke salju, ya, pastinya. Gua saranin cari ya tempat-tempat yang minimal 1 meter tinggi saljunya. Bukan tinggi esnya lo ya, beda ya. Kalau es ya lu lompat di es ya lalu pasti bakal remuk badan lu. Tapi kalau lu lompat di atas salju yang minimal 1 meter tingginya, udah oke lah. Dan itu okay lah. open, terbuka untuk orang-orang traveler. Oh iya, justru malah itu jadi destinasi yang wajib kalau musim dingin. Jadi either lu ke Bursa. Untuk semua budget ya? Iya, bisa. Budget murah, budget pas-pasan. Bukan kurang ya, kalau kurang kan nggak ada, itu kan bukan budget itu namanya. Nah, kalau untuk perjalanan ke Bursa, ke RGS, itu kita bisa kasih opsi. Misalnya, bisa lu naik cable car, bisa lu naik bus. Nah, kita lebih prefer bus, karena kan kalau misalnya naik cable car kan harus bayar ekstra lagi. Kecuali kalau misalnya lu mau bayar ekstra lagi, ya monggo silakan. Kita naik cable car setengah jam langsung ke puncak. Kalau misalnya kita naik mobil atau naik bus, itu bisa jadi 1 jam lebih naik ke atas. Gitu. Dan pastinya salju itu dingin kan? Dingin podcast kita sekarang itu. Dingin. Nah, kalau musim dingin, tipsnya ya lu harus bawa pakaian tebal, jangan sok-sokan. Soalnya kenapa? Banyak orang yang sok-sokan, mentang-mentang dia umroh dulu baru kesini, dia cuma pakai sendal jepit sama gamis. Ya kan orang nggak tahu. Nah, Medannya itulah yang harus disampaikan oleh travel ke jamaahnya. Kenapa? Oleh mungkin teman-teman yang dia sekarang merangkap jadi traveler atau jadi gate tour dadakan gitu. Itu informasi yang seperti itu berarti perlu untuk disampaikan. Oh iya dong. Jangan sampai nanti dia sampai ke sini sakit, kita juga yang repot kan. Karena kemarin tuh ada juga salah satu tamu kita, dia sakit karena memang dia nggak makan atau ada penyakit bawaan, sakit. Kita juga yang ngurusin di sini kan. Bukannya kita nggak mau ngurusin, tapi kan kasihan dia. Harus extend lagi, harus bayar uang harus bayar uang untuk obat lah, inilah itulah, apalagi nanti
si suaminya harus pulang duluan, si ibunya harus stay di sini. Jadi menjaga kesehatan itu lebih penting daripada lu beli tiket pesawat, lebih penting daripada lu ngurus visa. Walaupun di sini nggak ada visa ya, bebas Oke. visa, tapi harus jaga kesehatan. Oke, berarti gini guys ya, saya rangkum aja tadi ngomongannya Mas Irham. Oke. Jadi traveler itu ke Turki, kalau kamu pingin beres semuanya, pingin selesai, tipnya cuma satu caranya, lu pilih tip tour guide ataupun perusahaan travel yang profesional. Betul. Nah, kalau kalau kamu pingin solo traveler sendiri, main-main kemana gitu, yang pertama Anda harus waspada terhadap sesuatu yang tidak wajar di sekitar kamu. Ya seperti ada orang-orang yang tiba-tiba so asik dan semisalnya itu. Tidak salah memang orang itu welcome terhadap orang lain. Apalagi kita di negara orang, kita punya semangat untuk menjelajah dan mengenal kehidupan yang baru, budaya yang baru. Tetapi jangan sampai rasa itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Betul. Yang ketiga, tentunya apapun dan kemanapun para teman-teman traveler pasti harus mencari informasi tentang negara itu. Jangan sungkan-sungkan dan jangan malu-malu untuk menghubungi saya, menghubungi kita ataupun menghubungi Mas Irham. Kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanya di komentar, ditulis atau di apapun tentang Turki. Udah sekian aja. Mungkin akan saya lanjutkan tentang obrolan yang akan datang kalau saya ada waktu kapan-kapan. Sekarang saya lagi kebelet mau ke kamar mandi. Mungkin monggo silahkan dilanjut dan tunggu video-video saya di kesempatan yang mungkin tidak datang. Wis, udah Nggak jelas. nggak apa-apa biar nggak jelas aja. Aduh.